Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, izin Bapak dosen, Ibu Komting. Nah, pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kami diskusikan, yaitu mengenai tentang distribusi frekuensi. Nah, adapun nama-nama kelompok 3, yaitu ada Bapak Jajan Jainuddin, kemudian ada Ibu Fitri Oktaviana, ada Bapak Hadi Iswandi, ada Ibu Hana Masfufah, ada Ibu Imas Nuraida, ada Bapak Irham Sofyan, kemudian ada Ibu Ismawati dan Ibu Juriah. Nah, baik, kami akan memasuki ke bagian tahap untuk presentase, yaitu dimulai dari saya, Ibu Fitri Oktaviana. Baik, bagian yang pertama ini kami akan membahas tentang pembahasan distribusi frekuensi terkhusus dalam pengertiannya. Nah, adapun pengertian distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk daftar yang menunjukkan banyaknya data yang termasuk dalam kelas interval tertentu atau kategori tertentu. Nah, jadi di dalam hal ini itu kami membahas tentang bahwasanya si distribusi frekuensi itu sendiri membahas untuk penyedia sebagai visualisasi yang gunanya memudahkan menyajikan informasi yang disajikan secara ringkas dan secara menarik seperti itu. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Irham Sofyan. Kepada Bapak Irham kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Fitri Oktaviana. Jadi yang materi selanjutnya yakni tentang distribusi frekuensi, yakni yang dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yakni frekuensi tunggal. Adapun frekuensi tunggal yakni frekuensi yang menyajikan data tanpa pengelompokan, di mana frekuensi dihitung untuk tiap nilai dan data unik secara terpisah. Hal ini cocok untuk data yang nilai variannya sedikit atau data diskrit. Sementara itu, distribusi frekuensi yang bergelombang atau kelompok itu data yang dimasukkan ke dalam interval kelas dengan lebar tertentu, sehingga frekuensi dihitung berdasarkan kelompok nilai dalam interval tersebut. Jadi distribusi ini lebih sesuai untuk data dengan variasi nilai yang banyak dan kompleks agar penyajiannya lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Jadi perbedaan utama terletak pada cara pengelompokan data dan penyajian frekuensi dari setiap distribusinya. Sehingga distribusi tunggal berdasarkan nilai unik, sedangkan distribusi bergolong atau kelompok berdasarkan kelas interval tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Ismawati. Kepada Bu Ismawati dipersilakan. Terima kasih Pak Irham Sofyan. Baik, saya langsung saja. Selamat datang di sesi ini. Kita akan membahas 5 konsep kunci yang sangat penting dalam statistik deskriptif, khususnya saat kita ingin menyusun distribusi frekuensi untuk data yang banyak atau berkelompok. Konsep-konsep ini adalah fondasi untuk bisa membaca dan menganalisis data secara efisien. Kita mulai dari rentang data. Ini adalah langkah pertama. Rentang data hanyalah selisih antara nilai observasi yang paling besar dan nilai observasi yang paling kecil. Secara sederhana, ini menunjukkan seberapa jauh data kita tersebar. Menghitung rentang ini sangat krusial karena ia akan menjadi dasar untuk menentukan berapa banyak kelas yang akan kita buat dan seberapa lebar setiap kelasnya. Selanjutnya, kita punya kelas interval. Ini adalah kotak-kotak tempat kita mengelompokkan data. Daripada melihat puluhan atau ratusan angka satu persatu, kita membuat kategori. Misalnya 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan seterusnya. Begitu kita punya kelas-kelas ini, kita hitung frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah hitungan sederhana. Berapa banyak data yang nilainya masuk ke dalam kelas interval tersebut. Misalnya, jika di kelas 10 sampai 19 ada 5 data, maka frekuensinya adalah 5. Kombinasi kelas interval dan frekuensi kelas inilah yang membentuk distribusi frekuensi.
Mari kita fokus pada kelas interval tadi. Setiap kelas pasti memiliki batas kelas, ada 2 jenis. Batas bawah kelas, yaitu nilai terkecil yang masuk dalam kategori tersebut, dan batas atas kelas, yaitu nilai terbesar yang masih bisa dicakup. Dalam kelas 10 sampai 19 ada angka 10 adalah batas bawah kelas dan angka 19 adalah batas atas kelas. Batas ini mendefinisikan secara tepat cakupan setiap kelompok data. Terakhir dan tidak kalah penting adalah panjang kelas interval. Ini adalah lebar dari setiap kotak yang kita buat. Misalnya, dari 10 sampai 19, lebarnya adalah 10. Panjang kelas interval ini harus konsisten di seluruh distribusi. Tujuannya agar perbandingan antar kelas menjadi adil dan representatif. Secara matematis, ini bisa dihitung dengan membagi rentang data dengan jumlah kelas yang diinginkan. Setelah kita tentukan panjang kelas interval, kita bisa mulai menyusun seluruh distribusi frekuensi kita. Jadi, kelima konsep ini bekerja secara berurutan. Kita tentukan sebaran total atau rentang data, kita putuskan lebar setiap kelompok atau panjang kelas interval, kita definisikan batasnya atau batas kelas. Kita buat kelompok datanya atau kelas interval, dan akhirnya kita hitung jumlah datanya atau frekuensi kelas. Menguasai kelima istilah ini adalah kunci untuk berhasil menyajikan dan menganalisis data berkelompok. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Imas. Baik, terima kasih Ibu. Berikut langkah-langkah utama dalam menyusun distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan langkah pertama, yaitu mengumpulkan data mentah dari sumber yang relevan atau objek yang ingin dianalisis. Data yang dikumpulkan bisa berbentuk angka atau nilai yang akan dianalisis frekuensinya. Yang kedua, menentukan rentang data atau range. Setelah data terkumpul, tentukan rentang data, yaitu selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Rentang ini menggambarkan sebaran nilai atau jarak antara nilai maksimum dan minimum pada data tersebut. Yang ketiga, menghitung rentang dengan cara mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rentang data dihitung dengan rumus rentang sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berikut contohnya, nilai terbesar adalah 97 dan nilai terkecilnya adalah 53. Maka rentang datanya adalah 97 kurangi 53 sama dengan 44. Langkah ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan banyaknya kelas interval dan panjang interval kelas pada distribusi frekuensi bergolong, guna menyusun tabel yang representatif dan mudah dipahami. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Jejen. Ya, baik. Selanjutnya adalah menentukan panjang interval. Maksudnya adalah panjang interval diperoleh dengan membagi rentang data dengan jumlah kelas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menentukan batas kelas dan tepi kelas. Batas kelas adalah nilai minimum dan maksimum tiap kelas, sedangkan tepi kelas digunakan agar tidak ada data yang terlewat. Selanjutnya, menghitung frekuensi kelas. Menghitung frekuensi kelas. Frekuensi dihitung dengan cara melihat berapa banyak data yang masuk dalam tiap kelas interval. Selanjutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi. Data akhir kemudian dimasukkan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diamati. Melalui langkah-langkah ini, data yang awalnya acak dapat berubah menjadi informasi yang lebih tertata dan lebih bermakna. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu Juria. Terima kasih, Pak.
Selanjutnya, menyajikan distribusi frekuensi. Penyajian dalam bentuk tabel, chart, atau grafik dalam data yang disajikan secara efektif dalam bentuk penyajian visual dengan menggunakan titik atau garis untuk memberikan simbol, informasi, ilustrasi, atau hiburan, dan untuk dengan mudah menyampaikan gagasan yang kompleks kepada pembaca. Dilanjutkan kepada Bu Imas. Monggo Bu Imas. Bu Hana. Baik Bu, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu penyajian data OGIF atau kurva kumulatif. Jadi OGIF ini merupakan grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif. Biasanya akan berbentuk kurva naik dari kiri ke kanan. Ada dua jenis OGIF, yaitu OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari, di mana OGIF kurang dari menggunakan tepi atas interval, sedangkan OGIF lebih dari akan menggunakan tepi bawah interval. Kelebihan dari OGIF ini yaitu berguna untuk menentukan persentil, kuartil, dan juga median. Kelebihan yang lainnya yaitu mudah menunjukkan jumlah kumulatif data di bawah atau di atas nilai tertentu. Kekurangannya ini lebih rumit dibandingkan histogram ataupun poligon dan kurang cocok jika ingin menampilkan distribusi tunggal saja. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang digunakan untuk data kategori nominal ataupun ordinal. Setiap batang nantinya akan dipisahkan oleh jarak karena kategori ini tidak saling berhubungan secara kontinu. Di mana kelebihan dari diagram batang ini mudah dipahami untuk membandingkan kategori dan bisa digunakan untuk data survei. Namun kekurangannya yaitu tidak cocok untuk data kuantitatif yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penyajian data dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini akan menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan persentase setiap kategorinya. Kelebihan dari diagram lingkaran ini yaitu mudah memperlihatkan proporsi atau persentase dan akan lebih menarik secara visual. Akan tetapi kekurangannya yaitu sulit digunakan jika kategorinya terlalu banyak. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu jika suatu kelas memiliki 40 siswa dan 10 suka matematika, 15 suka IPA, 5 anak suka seni, 10 anak suka olahraga, diagram lingkaran akan memperlihatkan persentase minat secara proporsional. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hadi. Monggo, Pak Baik, Hadi. terima kasih. Saya akan menyimpulkan pembahasan kita tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini merupakan salah satu metode penting dalam penyajian data statistik. Melalui distribusi frekuensi, data mentah yang semulanya acak dan sulit dipahami dapat disusun dalam bentuk tabel yang memuat kelas interval beserta frekuensinya. Penyajian data dengan cara ini memungkinkan informasi tersaji lebih sistematis, ringkas, serta mudah dianalisis. Dengan adanya distribusi frekuensi, pola atau kecenderungan dari suatu data dapat terlihat lebih jelas sehingga membantu proses penarikan kesimpulan maupun pengambilan keputusan. Dalam penyusunan distribusi frekuensi, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan agar hasilnya akurat dan representatif. Hal tersebut mencakup penentuan kelas interval, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, rentang data, dan frekuensi tiap kelas. Setiap komponen ini saling berkaitan dan berperan dalam membentuk susunan data yang rapi serta teratur. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, distribusi frekuensi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengorganisasi data,
memudahkan pembacaan serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Sekian, saya akan kembalikan kepada Ibu Fitri. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3. Baik, Bapak dosen, itu tadi hasil dari materi oleh pemakalah kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami persilakan kepada rekan-rekan kelompok lain yang ingin bertanya, melanjutkan untuk diskusi pertanyaannya di dalam LMS. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.